Assalamualaikum guys, di sini Ujang. Hari ini kita akan membahas tentang gimana caranya biar makanan cepat matang tapi nggak ngebakar alis. Mari kita telusuri perjalanan sejarah kompor yang ternyata lebih dramatis daripada sinetron 700 episode. Api terbuka. Zaman prasejarah ribuan tahun lalu. Sebelum ada kompor minyak tanah, gas, listrik, atau yang bisa nyala pakai tombol. Manusia purba cuma punya dua senjata, kayu kering dan kesabaran setipis kertas. Mereka menggesek dua batang kayu sampai panas dan muncul bara api. Kalau gagal ya ulang dari awal sampai jadi api unggun di ruang terbuka. Pokoknya kompor zaman purba itu no switch, no smart, just bang. Begitu api ditemukan, manusia purba langsung menggunakannya untuk masak daging, hangatkan badan, usir hewan liar, dan tempat nongkrong sambil gibah antar suku. Tidak ada istilah kompor pada zaman prasejarah. Yang ada cuma api plus batu dan berharap masakan enggak gosong. Hah? Kok batu sih? Kan bikin apinya juga pakai kayu sama ranting. Jadi pada masa Paleolitik 30.000 sampai 50.000 tahun lalu, atau mungkin lebih lah, manusia mulai masak pakai batu panas. Waktu itu menunya simple. Daging dilempar ke lubang, batu panas ditaruh, tutup, tunggu. Jadi deh. Tahu dari mana, Jang? Di Eropa dan Australia, arkeolog nemuin batu pecah karena kepanasan. Bukan karena diselingkuhi, tapi karena dicemplungin ke sub zaman purba. Suku First Nation atau suku asli Kanada juga udah jago. Batu dipanasin, dicemplungin ke air, jadilah kompor portable versi 10.000 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang pun metode ini masih dipakai di beberapa daerah atau suku. Seperti suku Hangi di Maori, Selandia Baru, Lovo di Fiji, kemudian ada Imu di Hawaii, Piton Batu di Papua, dan Melanesia. Nah, di Indonesia juga ada kan? Kalian pernah lihat lah teknik ini. Rangkaian tradisi bakar batu emang panjang banget. Lamanya bisa sampai 2 hari. Ya, jadi pada masa Neolitikum, manusia makin pintar. Mereka mulai nyusun batu menjadi tungku, biar apinya nggak kabur kemana-mana. Inilah cikal bakal kompor pertama atau tungku perapian. Pokoknya kalau sudah bisa masak pakai api, sudah advance banget lah pada zamannya. Kompor tanah liat atau anglo. Kompor purba yang tetap ngegas tanpa gas. Anglo pertama nongol di Tiongkok sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Zaman dinasti Qin. Waktu itu manusia belum punya kompor modern, jadi mereka bikin kompor versi DIY dari tanah liat. Low budget, high function. Kompor ini pakai kayu bakar atau arang. Di Jepang bahkan punya versi yang hampir mirip. Namanya Kamado. Alias kompor yang selalu sabar meskipun dipanasin tiap hari. Selain Tiongkok dan Jepang, ada beberapa temuan nih yang dipakai oleh negara lain. Seperti Mesir kuno, Mesopotamia, India kuno. Anglo masih dipakai sampai sekarang. Karena aroma asap atau smoky flavor, arang kayu yang terbakar menghasilkan aroma asap khas yang meresap ke dalam masakan. Memberikan kedalaman rasa yang unik dan otentik. Kemudian kontrol panas yang khas. Anglo memiliki karakteristik panas yang berbeda, memungkinkan distribusi panas tertentu yang mempengaruhi tekstur di akhir masakan, terutama pada masakan tumis cepat seperti nasi goreng atau bakmi goreng. Kemudian nilai tradisi dan nostalgia. Bagi banyak orang, masak dengan anglo membangkitkan nostalgia akan masakan rumahan atau pedagang kaki lima zaman dulu, menambah kenikmatan pengalaman makanan. Bukanya jam berapa, Mas? Ya, anglo itu seperti mantan sederhana tapi sulit dilupakan. Murah, setia, dan selalu bikin masakan lebih enak. Hehe!
Perapian terbuka. Kompor generasi set boy. Sebelum abad ke-17, manusia Eropa masak pakai open fireplace atau kita sering sebut perapian. Jadi mereka tuh masaknya di perapian. Makanya kita suka lihat kan ada cerobong-cerobong asap di tiap rumah-rumah di Eropa. Itu fungsinya bukan cuma menghangatkan badan, tapi buat masak juga. Tapi orang-orang yang memiliki perapian itu adalah simbol dari orang yang berkelas atau mapan lah pada zamannya. Gimana orang Jakarta? Ada yang tertarik pakai perapian? Tapi masalahnya banyak, gak terlalu efisien lah. Kayu cepat habis, panas tidak merata, dan rumah pun dipenuhi asap. Jadinya bau asap. Lalu manusia mikir, gimana kalau kita bikin kompor yang gak bikin rumah jadi sauna berasap? Akhirnya abad ke-17 muncullah kompor besi bercerobong, yang beberapa memiliki kelebihan tertentu. Berikut brosurnya. Ruang bakar tertutup, asap nggak lagi cosplay sebagai kabut London. Cerobong keluar rumah, asap tahu diri. Dinding besi tahan panas, bikin ruangan hangat lebih lama. Hemat kayu, dompet ikut hangat. Resiko kebakar kecil, rumah nggak mendadak jadi kembang api. Revolusi banget lah. Rumah jadi lebih nyaman dan paru-paru ikut berterima kasih. Kemudian tahun 1735, Benjamin Franklin, seorang ilmuwan, inventor, negarawan, dan ternyata tukang kompor part-time. Yes, Franklin Stove adalah inovasi yang dibuat Benjamin Franklin. Bikin orang Eropa bilang, wah ini keren, rumah gue jadi kayak rumah beneran. Emang keunggulannya apa sih? Jadi keunggulannya adalah efisiensi lebih tinggi. Franklin Stove juga bikin sistem airflow yang bikin kayu terbakar kayak di bus. Panas lebih gede, asap lebih dikit, kayu lebih hemat. Ekonomis lah, cocok buat keluarga muda abad ke-18. Kemudian desainnya tertutup, api tetap aman di dalam besi, sirkulasi udara pintar, udara panas diarahkan masuk ruangan, bukan keluar cerobong. Akhirnya rumah lebih hangat. Kesehatan pun meningkat. Asap tidak lagi jadi tamu goib yang tidak diundang. Pokoknya masyarakat jarang batuk karena asap, jarang mata merah, ya lebih efisien lah. Pada era Franklin Stove, oh ya by the way stove itu kompor ya. Jadi bahannya itu bisa diubah menggunakan batu bara. Panas lebih tinggi, lebih murah dibandingkan kayu. Dan tahan lama tentunya. Jadi 1 kg batu bara bisa menyala lebih lama dibandingkan 1 kg kayu. Tapi batu bara cepat ditinggalkan karena menghasilkan asap tebal dan bau. Tidak cocok untuk ruangan tertutup, mengotori rumah, nyalainnya susah, bikin sesak napas dan kena penyakit paru-paru. Ya intinya karena batu bara adalah bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi tinggi. Ya kan? Pokoknya Franklin Stove ini adalah nenek moyang kompor lah. Kompor minyak tanah versus kompor gas. Kalau dilihat dari sejarah, kompor minyak tanah memang lebih dulu populer secara massal dibandingkan kompor gas. Meskipun kompor gas ditemukan lebih awal, kompor gas muncul sejak 1820 sampai 1830-an. Tetapi distribusi gas kota terbatas sehingga penyebarannya lambat. Kompor minyak tanah sebaliknya lebih mudah dioperasikan, lebih murah, dan tidak membutuhkan jaringan gas. Sehingga cepat mendominasi rumah tangga di banyak negara, termasuk Indonesia. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke kompor minyak tanah. Jadi pada tahun 1849, ketika orang lain masih sibuk masak di atas api unggun yang kayak camping tiap hari, Alexis Soyer, chef paling fashionable sebenua Eropa, datang sambil berkata, kalian masak pakai kayu. Ini nih ada kompor minyak tanah portable bro. Lalu lahirlah Soyer Magic Stove, kompor portable yang memakai tekanan udara dan minyak tanah. Kompor ini belum canggih sih, tapi jadi nenek moyang seluruh kompor minyak tanah di dunia. Kemudian awal tahun 1850 sampai 1880-an
Pada zaman ini minyak tanah lagi viral karena produksi massal. Orang-orang pun mulai upgrade kompor mereka. Muncullah dua sekte baru. Sekte pertama yaitu kompor sumbu, kompor low budget, cukup isi minyak dan nyalakan sumbu. Generasi milenial ke bawah ngalamin lah ya, nyalain kompor minyak tanah pakai sumbu. Bando, ya ampun. Terus sekte yang kedua adalah kompor pembakar cair, kompor yang sedikit lebih garang, panasnya lebih besar. Tapi kompor sumbu jadi idola masyarakat karena murah, tahan banting. Terus ya tinggal putar, sumbu nyalain, masakan jadi. Kemudian terjadilah revolusi kompor tekanan 1892, yaitu kompor Primus. Franz Wilhelm Lindquist alias Om Franz sang penyembur api biru telah menemukan Primus stove. Jadi Primus stove ini adalah kompor minyak tanah bertekanan tanpa sumbu, alias aku bukan kompor biasa, aku kompor turbo. Jadi kelebihannya apa sih kompor Primus ini? Apinya tuh biru, super panas, nggak ngebul, hemat minyak tanah. Nah, gara-gara si Primus stove ini muncul lagi nih sekte-sekte baru, yaitu merek Optimus, kompor rajin, Radius, kompor elegan, kemudian Butterfly. Kompor tekanan ini langsung jadi kompor sultan pada zamannya. Kalian tahu Petromax? Nah, prinsipnya hampir sama kayak gitu. Revolusi LPG 1930 sampai 1960. Periode ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan kompor gas modern. Setelah LPG atau disebut liquefied petroleum gas berhasil diproduksi massal pada tahun 1910 sampai 1930. Inovasi besar pun muncul ketika LPG mulai dijual dalam tabung portable pada tahun 1930 sampai 1950-an. Keunggulan LPG yang membuatnya revolusioner adalah tidak membutuhkan jaringan pipa kotak, mudah dibawa dan dipindahkan. Pembakarannya pun bersih dengan panas lebih kuat. Kemudian aman dan praktis untuk penggunaan rumah tangga. Setelah Perang Dunia II, produksi kompor gas bahan bakar LPG meningkat pesat. Kompor gas tabung menjadi lebih umum, lebih murah, dan lebih mudah ditemukan. Pada era inilah bentuk kompor gas modern mulai terbentuk. Kompor yang praktis, portable, dan dapat digunakan hampir di mana saja. Kemudian kompor gas masuk ke Asia dan Indonesia. Tahun 1950 sampai 1990. Ketika kompor gas mulai jalan-jalan ke Asia pada waktu itu, banyak orang Asia langsung bilang, "Wah, ini api bisa nyala tanpa kipas-kipas koran. Sakti juga nih." Di Indonesia sendiri masuknya cukup lambat. 1950 sampai 1970 kompor gas sudah hadir. Tapi cuma dipakai oleh orang-orang kota yang kalau masak sambil bilang, "Ini tuh kompor gas, api biru gitu loh." Sementara rakyat jelata masih setia dengan kompor minyak tanah yang bunyinya kayak pesawat mau take off. 1980 sampai 1990, LPG mulai dijual dalam tabung yang 3 kilo sampai 12 kg. Ini momen dimana banyak ibu-ibu bilang, Loh, gas bisa dibawa pulang nih, kirain cuma buat restoran." Toko-toko besi mulai berubah jadi toko segala ada. Dari panci sampai tabung gas yang masih bau minyak tanah. Kemudian tahun 1990-an, kompor gas mulai naik daun di kota. Kompor minyak tanah mulai insecure. Apakah aku sudah tidak cukup panas lagi untukmu? Di dapur-dapur perkotaan, suara blur dari kompor gas mulai mengalahkan suara kompor minyak. Secara nasional, kompor minyak tanah masih jadi raja sampai tahun 2000-an. Sebab pemerintah masih bilang, tenang, minyak tanah kita subsidi sementara ya. Jadinya kompor gas cuma jadi idola orang kota.
belum jadi idola orang kampung. Dan akhirnya minyak tanah bikin dompet kurus. Subsidi minyak tanah waktu itu gede banget sampai APBN berasa kayak ATM tanpa PIN. Pemerintah mikir, daripada uang negara menguap kayak asap kompor sumbu, mending pakai LPG yang lebih murah. Pemerintah akhirnya bilang ke minyak tanah, maaf ya, kita putus. Aku butuh yang lebih efisien. Dan datanglah LPG kayak pahlawan Marvel masuk dapur. Konsumen pun senang karena LPG bikin pengeluaran bulanan tidak sedramatis sinetron. Ya, tapi sekarang ibu-ibu sudah hampir semuanya pakai kompor gas. Terlepas dari itu, masih ada juga yang memasak pakai tungku atau perapian yang bahan bakarnya kayu. Kompor listrik. Kompor listrik lahir sejak para ilmuwan kepo di tahun 1880-an. Iseng-iseng ngalirin kawat dengan listrik dan berkata, kok panas? Bisa buat goreng telur nih. Kemudian tahun 1893, kompor listrik pertama dipamerkan di Chicago dan orang-orang langsung bingung. Masak tanpa api? Ini kompor apa pesugihan? Baru pada 1900-an kompor listrik mulai dijual ketika rumah-rumah sudah punya listrik. Tapi yang bisa beli cuma orang kaya yang tagihan listriknya bikin tetangga sesak napas. Tahun 1930-an sampai 1950-an, kompor listrik makin keren dengan piringan besi. Lalu pada tahun 1950 sampai 1980 berubah jadi kompor kaca keramik yang datar, kinclong, dan mudah dibersihkan. Kompor induksi muncul 1970 sampai 2000-an. Teknologi paling canggih yaitu kompor induksi. Diperkenalkan sejak 1970-an, tetapi populer di global baru tahun 2000-an. Cara kerjanya tidak memanaskan permukaan kompor, kemudian menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memanaskan panci langsung. Efisiensinya sangat tinggi, cepat panas, dan hemat energi. Keunggulan kompor induksi adalah paling aman. Tidak ada api, tidak membuat dapur panas, hemat listrik dari kompor listrik sebelumnya, sangat cepat memasak. Sekarang kompor induksi dianggap sebagai masa depan teknologi dapur. Ya, ada kemungkinan semua beralih ke kompor listrik. Tapi tetap ya, orang Indonesia kebanyakan menggunakan kompor gas ketimbang listrik. Banyak faktor lah. Seperti, ya tentu saja biaya listrik lebih tinggi, walaupun ada beberapa studi yang menunjukkan kalau kompor listrik ini bisa hemat 10-15%. Apakah mungkin kompor listrik dengan biaya listrik mahal adalah konspirasi petinggi Konoha? Kemudian ketergantungan sama listrik. Ada ruginya juga sih, jadi kalau ada pemadaman listrik, kita kan nggak bisa masak. Tapi kenapa juga dipadamin listriknya? Kan kita udah bayar. Nah loh. Ada juga preferensi cara masak. Contoh, masak pakai gerabah itu lebih baik pakai api terbuka ketimbang kompor listrik. Yang sifatnya tuh cuma sekedar induksi, yang cuma menghantarkan panas. Ditambah kompor listrik memerlukan peralatan masak magnetik, yang katanya peralatannya lebih mahal. Terus ada kemungkinan juga investasi awal. Biaya pembelian kompor listrik, terutama kompor induksi, dan kemungkinan penyesuaian instalasi listrik di rumah bisa lebih mahal daripada kompor gas dan peralatannya. Oke guys, itulah perjalanan panjang kompor. Dari batu panas zaman purba sampai kompor induksi yang kalau disentuh nggak panas. Tapi kalau lihat harga listrik, panasnya di hati. Intinya, kompor itu bukan cuma alat masak. Dia adalah sahabat umat manusia, selalu ada dari zaman daging jatuh ke lubang tanah. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang. Bye. Assalamualaikum guys.